Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam atau basa. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga berguna untuk menjaga pH darah, menjaga pH cairan intrasel, menjaga pH makanan olahan dalam kaleng, dan menjaga pH obat-obatan. Sebanyak 100 ml CH3COH 0,1 molar ditambahkan 100 ml NaOH 0,05 molar. Nilai tetapan ionisasi asam asetat adalah 10/5. Nah, selanjutnya kita harus mencari mana saja pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan pernyataan benar. Untuk menghitung pH dari larutan penyangga, pertama kita harus menghitung mol dari masing-masing reaktan yang membentuk larutan penyangga tersebut. Maka pertama kita hitung mol CH3COH dengan mengalihkan konsentrasi dengan volumenya, yaitu 0,1 dikali 100 hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian mol dari NaOH sama, yaitu konsentrasi dikali volume, maka ini 0,05 dikali 100 hasilnya adalah 5 milimol. Nah, kemudian untuk mengetahui selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung mol dari asam lemah dan konjugasinya. Dengan cara menuliskan terlebih dahulu reaksi dari kedua zat, yaitu CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONH ditambah H2O. Kemudian kita hitung mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Mol mula-mula dari CH3COH adalah 10 milimol, sedangkan NaOH 5 milimol. Kita cek dulu reaksinya apakah sudah setara. Di sini C-nya sebelah kiri adalah 2 pada CH3COH. Kemudian pada CH3CONH juga 2 di ruas kanan. Kemudian atom H-nya ada 4, 5 dengan ini. Di sini 3, di sini 2, berarti ruas kanan juga 5. Kemudian jumlah O-nya di sini 2, di sini 1, berarti 3. Kemudian di sini 2, di sini 1, juga 3. Maka reaksinya sudah setara. Selanjutnya yaitu kita harus membagi kedua mol dengan masing-masing koefisien, yaitu 10/1, 10, 5/1, 5. Maka hasil bagi yang lebih kecil adalah 5. Untuk mengisi mol di bagian bereaksi, kita menggunakan angka hasil bagi paling kecil dan mengalihkan dengan masing-masing koefisien dari zat dalam reaksi. Maka 5 kali 1, 5, 5 kali 1, 5, 5 kali 1, 5, dan 5 kali 1, 5. Mol pada ruas reaktan itu bernilai negatif, kemudian pada ruas produk bernilai positif. Maka ini 10 kurangi 5, 5, 5 dikurangi 5, 0, 0 tambah 5 berarti 5, 0 tambah 5 juga 5. Sehingga kita mendapatkan mol dari asam lemahnya adalah 5 dan mol dari konjugasinya juga 5. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung konsentrasi ion H+-nya dengan rumus Ka dikali mol asam dibagi mol konjugasi. Ka-nya 10/5, sini 10/5 dikali mol asamnya adalah 5 dan mol konjugasinya juga 5. 5 dibagi 5, 1 dikali 10/5 hasilnya tetap 10/5. Maka pH dari larutan penyangga ini adalah kita hitung min log konsentrasi H+-nya yaitu min log 10/5, maka hasilnya adalah 5. Nah, untuk pernyataan pertama, nilai pH larutan penyangga tersebut adalah 5. Nah, pada hasil perhitungan kita juga mendapatkan pH sebesar 5. Maka pernyataan pertama ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian, asam asetat yang bereaksi adalah 10 milimol. Pada bagian bereaksi asam asetat, yang bereaksi adalah sebanyak 5 milimol. Maka pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian, natrium hidroksida yang bereaksi adalah 5 milimol. Pada bagian NaOH, di bagian bereaksi, NaOH yang bereaksi adalah sebanyak 5 milimol, sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian, asam asetat dan natrium hidroksida habis bereaksi. Nah, pada akhir reaksi, kita bisa lihat
CH3COH memiliki sisa 5 milimol, sedangkan NaOH-nya 0 milimol atau habis. Maka pernyataan ini bernilai salah karena asam asetat di akhir reaksi itu tidak habis bereaksi, masih ada sisa 5 milimol. Kemudian garam CH3CONA yang terbentuk adalah 5 milimol. Nah, kita lihat di hasil reaksi atau di bagian sisanya, mol dari CH3CONA itu adalah sebesar 5 milimol. Sehingga pernyataan yang kelima ini juga adalah pernyataan yang benar.